Halo, masih semangat? Khabiri, ini orang yang betul-betul cinta kepada sesuatu itu seperti orang yang maghrur, haram. Seperti orang yang seakan-akan mabuk dengan cinta. Cinta kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya apa? Wajib. Cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di hatinya lebih cinta kepada selain Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengancam. Hati-hati, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat cemburu. Innallaha yaghab. Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa cemburu kepada hamba-hambanya, umat Nabi Muhammad SAW ini terutama. Kalau kita lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, hati-hati kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai anak kita lebih dari mencintai Allah dan Rasulnya, artinya gimana? Kalau mencintai anak lebih dari Allah dan Rasulnya, anak menginginkan apapun, walaupun kita harus membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, itu gak masalah. Yang penting anak saya itu bisa enak, bisa bahagia, bisa senang, istri saya bisa ridho. Kita mencari ridho manusia ya, dengan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti mencintai selain Allah dan Rasulnya lebih dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada yang harus kita lebih cintai kecuali Allah dan Rasulnya. Pertama Allah, kedua Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun selain itu harus ya, timbangan kita bagaimana Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya ridha, kita lanjutkan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak ridha, murka kepada kita, maka kita berhenti. Itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini terutama Ahbabul Mustafa Syekh Hermania, pecinta Ahbabul Mustafa Magelang, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mempraktekkan seperti itu. Maka di dalam syair seperti ini, khabiri, artinya apa nih? Beliau berbincang dengan angin sepoi-sepoi. Wahai angin, tolong berilah kabar dari kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang jenengan belum bisa untuk berziarah Nabi Muhammad ya, ngomong sama angin, sampaikan salam saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memandang bulan ya, kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan itu minder dengan Nabi Muhammad SAW. Kita memandang bulan dulu pernah dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang mencintai seseorang itu seperti ini. Ya. Marartu ala diyar ghainah. Ya, saya melewati rumah ya, jenengan itu kalau lewat contoh orang yang lagi kasmaran, lewat di depan rumah kekasihnya itu deg-degan. Delok gapurane wae. Gapurane nonton, gapurane lewat enggak deg-degan. Bukan deg-degan karena gapuro, tapi siapa yang tinggal di dalamnya, di dalam rumah tersebut. Ya. Begitu pula orang yang betul-betul hatinya cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memandang segala sesuatu apapun melainkan mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Delok pohon, ya Allah subhanallah, Nabi Muhammad itu pernah memanggil pohon dan pohon itu berdiri mengangkat akar-akarnya seperti kita kalau berdiri dari duduk.
diangkat satu persatu akarnya dan berjalan menuju baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pohon. Lah kok kula jenengan ini yang katanya manusia dikandani angel nemen. Nggih napa nggih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kata Nabi, semua umatku masuk surga. Illa man abah, kecuali yang enggak mau masuk ke dalam surga. Sahabat Nabi heran, cinta Nabi yang tidak mau diajak ke dalam masuk ke dalam ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang enggak mau? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku kata Nabi Muhammad, maka dia mau masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menuruti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka bagat aba. Maka orang yang seperti ini disuruh sholat ora sholat, disuruh oleh Nabi Muhammad SAW menurut kepada suami malah bentak-bentak. Nah, kenapa Bu? Nah, ini bahaya. Bahaya dah. Bahaya. Suami itu bentuknya seperti apapun bentuknya, apapun warnanya, bagaimanapun sifatnya, mereka adalah sebabnya istri untuk masuk ke dalam surga. Loh, pripun kalau suaminya tidak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah melakukan perintah Allah, masa saya sebagai istrinya harus nurut? Harus nurut. Perintahnya itu menaati suami. Kewajiban kita itu, kita memiliki manusia memiliki kewajiban dan memiliki hak. Yang wajib kita lakukan adalah kewajiban atas diri kita, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada atasan, kepada bawahan, pada siapapun. Kewajiban atas diri kita. Artinya apa? Kita wajib untuk mengerjakan itu, tetapi tidak wajib untuk menuntut hak kita. Kita hanya diperintahkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas hak-hak kita. Ya. Jadi suaminya seperti apapun, kalau istri yang salehah, istri yang bagaikan istri Nabi Muhammad SAW, bagaimana Sayyidatina Asia, istri dari Fir'aun. Istri ini sudah Fir'aun. Fir'aun itu nemen ngaku sebagai Tuhan, bahkan membunuh ratusan bayi, ribuan mungkin bahkan bayi laki-laki ketika ketika dia mendapat mimpi akan dibunuh ketika itu kepada bayi laki-laki yang lahir di waktu ini. Nah, raja yang zalim luar biasa, yang sering menyiksa, ini istrinya menjadi istri yang salehah, istri yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, diceritakan sebagai penghuni surga, yang menyelamatkan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Suaminya siapa? Fir'aun. Insyaallah suami ini jenengan sejelek-jelek apapun perkelakuannya, sebejat-bejat apapun suami Anda, lebih bejat dari. Jadi sebejat apapun suami Anda, tetap manut kepada suami. Nabi Muhammad SAW mengatakan, andai saja tidak diharamkan untuk umatku untuk bersujud antara manusia kepada manusia, maka aku akan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Kalau saja tidak diharamkan, artinya tidak sampai diperintahkan oleh Allah. Saking harus taatnya seorang istri kepada suami. Suami juga seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena suami diperintahkan, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundaknya kewajiban untuk mendidik anak dan istri.
Walaupun suaminya soleh seperti apa, kalau istrinya keluar dari rumah tanpa menutup aurat, menggunakan riasan yang luar biasa, pakaian yang membuka aurat, gemoy bahasanya zaman saya ini. Bojone metu gemoy. Wangi ini masya Allah sudah jalan 7 kilo masih mambune ketinggalan. Bau wanginya itu sampai seperti itu. Kenapa? Karena istrinya kerjanya sales. Suaminya cuman kerjaannya sholat di masjid, atau ikut pengajian, mendapat uang dari istrinya. Ini suami capok. Walaupun sesoleh apapun suami, kalau anak dan istrinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, tunggu aja nanti mau masuk surga di tarik sarungnya. Pak, gosip Pak. Ya Rabb, ya Allah, inilah suami saya yang dulu ketika di dunia gak becus untuk mendidik istri dan anaknya, sehingga anak dan istrinya tidak mengenal siapa Nabi Muhammad, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak mengajarkan kepada kami bagaimana cara sholat, tidak mengajarkan kepada kami bagaimana membaca Al-Quran, tidak mengajarkan kepada kami apa itu yang diharamkan olehmu dan oleh Nabi Muhammad SAW, perintahmu dan perintah Nabi Muhammad, sehingga ditariklah suami yang soleh tadi ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau istri yang solehah, suaminya sebejat apapun masuk ke dalam neraka paling intip, Bu. Kalau jenengan solehah, jenengan manut turut kepada suami Anda, ya, di dalam yang tidak diharamkan oleh Allah, ya, maka Anda akan masuk ke dalam surga. Ini bedanya, ya. Jadi diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semacam itu. Alhamdulillah kita berada di bulan Rajab, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah menyampaikan kita, memanjangkan usia kita ke dalam bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Di dalam keadaan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sedikit masalah tentang Rajab ini. Rajab adalah syahrul istighfar, ya, bulan istighfar. Di dalamnya kita dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal setiap habis subuh, habis isya, baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, atau wa tub alayya. Rabbighfirli hamdi wa tub. Berapa kali? 70 kali, ya. 70 kali habis subuh, habis isya. Kalau lupa gimana tuh dia dicoba. Wirid itu sakit dicoba. Supaya apa? Ya, kadang-kadang yang membuat lupa itu setan. Kadang-kadang ya setan kotak barang. Setan kepeng. Tapi ya, supaya setan itu jerah, kita tambahin. Kalau jenengan lupa sholat subuh, di sholat subuh kok tidur lagi tidak baca Rabbighfirli, tambahin 140 kali. Apa 700? Biar setannya kapok. Terus dan moco bar subuh baik. Saya ingatkan, malah setan kok sing ngelek dia. Ojo lali baca. Soalnya kenapa? Takut nanti kalau digogok lebih banyak. Itu cara ngerjain setan. Ya. Jadi di bulan Rajab ini adalah bulan daripada istighfar, dan juga selain daripada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Isra wa Mi'raj di dalam bulan ini. Nah, yang mana di perjalanan itu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberi perintah kepada Nabi Muhammad secara langsung tanpa melalui perantara, yang seperti iklan jual rumah tanpa perantara, ya. Itu begitu juga perintah Nabi Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menghadap kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan salat,
Pertama yang ditanyakan itu adalah sholat ketika di dalam tubuh. Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka wel bagi orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Jangan kita lupakan sholat kita. Lagi sholat juga usahakan bagaimana kita khusyuk, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insya Allah kalau kita membenahi sholat kita, insya Allah seluruhnya akan menjadi baik. Oke, kalau sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita juga akan baik. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertama kali yang akan ditanyakan oleh malaikat di dalam kubur adalah bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita baik, kita lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita khusyuk di dalam sholat kita. Kalau kita tertinggal sholat kita godok, maka sholat kita baik, maka insya Allah hisabnya kemudian akan menjadi lebih mudah, akan lebih gampang. Kalau sholatnya sudah berantakan, waliyadzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jadi semoga kita di bulan Rajab ini dosa kita diampuni oleh Allah dan kita kembali membenahi sholat kita. Sholat yang wajib kita benahi, terus kita tambahin daripada sholat-sholat sunnah, jangan kita tinggalkan. Jangan kita ikut sholawatan tapi sholat subuh ketinggalan, kesiangan. Sholat niku wajib. Halo. Sholat niku hukumin apa? Wajib. Sholawatan niku sunnah. Ya sholawat hukumnya sebenarnya wajib, tapi sholawatan kita niki sunnah. Jadi kalau wajib itu seperti celana, pakai celana wajib ya, tutup aurat. Pakai sabuk sunnah, biar celananya enggak melorot. Halo, ngerti sabuk bukan? Setut, setut, sabuk. Jangan sampai kita itu pakai yang sunnah, yang wajib kita tinggalkan, sabukan rakatoan. Ini horor nih. Wong wong edan iki metu omah sabukan ning rakatoan. Ya. Jangan sampai kita hadir sholawatan, kita hadir pengajian sana sini, tapi subuh kita tinggalkan. Oke, siap insyaallah. Kedepannya insyaallah kita lebih memperbaiki sholat kita. Insyaallah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Amin Allahumma. Kita lanjut betul Ibu. Sallu ala Nabi Muhammad.